Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di ranah belajar, mari kita diam sejenak untuk berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus Putramu, kami lebih dulu datang memuliakan Engkau dan memohon izin untuk kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu yang penuh dengan kuasa dan mujizat bagi kami yang percaya kepadamu. Pimpinlah kami semuanya dengan hamba-hambamu yang sedang menonton, agar kami sama-sama belajar. Mampukan kami mengerti, mampukan kami memahami, mengimani firman tersebut, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu seperti yang Kau kehendaki. Nah, dengan demikian firman bekerja di dalam jiwa kami dan di sepanjang hidup kami. Oleh karena itu kami percaya dengan firman tinggal di dalam jiwa kami dan kami tinggal di dalam Engkau, maka setiap langkah hidup kami dan hamba-hambamu yang sedang menonton akan berkuasa dalam hidup dan penuh dengan kemenangan dan banyak berkat yang kami beroleh daripadamu sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali bertemu dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan betapa dahsyat ucap syukur Tuhan terhadap akan adanya 5 roti dari murid-muridnya yang tersedia dan 2 ekor ikan untuk kebutuhan makan bagi orang-orang yang mengikuti dia sebanyak 5.000 laki-laki, belum perempuan dan belum anak-anak. Jadi menurut hitungan saya kurang lebih diprediksi kurang lebih 10.000 mulut yang harus dikasih makan. Nah, masalah ini adalah masalah Yesus mengasihi yang 5.000 laki-laki yang disebut-sebut di Alkitab, karena sudah tahu, sudah letih, capek, lelah mengikuti dia, mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Lalu tergeraklah hati, nah itu ya, hati yang penuh dengan kasih untuk memberi makan. Ketika ditanya muridnya, adakah makanan padamu? Tidak ada. Tinggal hanya 5 katul roti 2 ekor ikan. Nah, ketika Yesus tahu akan kekurangan ini, kan sangat tidak mungkin secara logika 5 potong roti diperhadapkan dengan 5.000 atau kurang lebih 10.000 mulut. Nah, tetapi Yesus menerima itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di mana itu tertulis. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11 demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, perhatikan, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Amin. Nah, mari kita lihat dan kita teliti kalimat-kalimat ini. Yesus mengambil roti yang ada di tangan murid-muridnya yang 5 katul dan 2 ikan itu tadi. Lalu di sini dikatakan mengucap syukur. Nah, ini yang menarik, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Tentu melalui murid-muridnya ya. Dan mungkin Yesus keliling-keliling kepada mereka yang kurang lebih tadi 10.000 mulut itu tadi. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan. Jadi roti yang 5 potong itu dan 2 ikan itu mulai dibagi-bagikannya. Ya, tentu mulai murid-muridnya sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, yang menarik adalah anak kalimat yang terakhir, sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka yang kehendaki di situ yang lapar, ya, hendak makan, gitu. Dan bisa jadi termasuk Tuhan. Tuhan dan murid-murid juga menghendaki 5 roti 2 ekor ikan itu mencukupi kebutuhan rasa lapar mereka. Seperti itu. Nah, seterusnya kita mendapat berita atau kesaksian di Alkitab, setelah mereka kenyang, ya, ternyata masih ada sisa dari yang mereka makan. Nah, kok bisa kan gitu ya? Mereka makanan itu bersisa 12 bakul banyaknya. Coba, iya kan? Jadi sungguh dahsyat. Ini yang mau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tiru. Artinya di sini kalau saya lihat, Yesus tidak melihat jumlah, kuantum, bilangan, ketersediaan, tidak. Yesus, Putra Allah, sangat percaya bahwa sekalipun sedikit akan mencukupi. Nah, ini malah lebih dari akan mencukupi,
bahkan melebihi rasa kenyang, tersisalah makan itu 12 bakul. Saudara lihat itu. Dari persediaan yang kecil, dengan iman percaya, Yesus punya iman, dengan iman percaya dan keberanian, dan tahu bahwa Allah akan turut serta bekerja dalam mengasihi 5.000 laki-laki supaya kenyang dengan persediaan yang minimal. Bapak Ibu Saudara, secara manusiawi, kalau kita menghadapi yang sebegitu kecil jumlah-jumlah untuk dihadapkan kepada jumlah banyak yang akan menikmati, kita sudah pasti banyak tidak beraninya. Bagaimana mungkin? Ya, misalnya ada satu pesta, tersedia makanan itu hanya untuk 1.000 orang. 1.000 orang. Padahal undangan yang muncul 5.000 orang. Bagaimana kejadian? Ini 1.000. Tersedia 1.000. Kalau tadi kan hanya 5 potong, 5 katur. Ini 1.000, sudah lebih besar. Nah, harusnya jika kita pemilik pesta itu, jangan lihat 1.000 nasi atau 1.000 piring, tapi lihat akan betapa kasih Allah itu akan turun dalam perkara kasih yang sedang dilepas oleh Yesus kepada 5.000 laki-laki. Itu dia dasar. Nah, hanya saja faktanya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu, ya kita juga ngalami, kalau persediaan kita sudah mulai sedikit ketar-ketir, udah mulai menciut. Nah, di sini yang saya mau perlihatkan betapa dasarnya ucapan syukur. Maka dikatakan mengucap syukurlah senantiasa. Jadi kita diminta untuk selalu mensyukuri apa yang ada. Jadi jangan lihat akan hal-hal nanti. Kalau sudah melihat itu semuanya dengan logika dipasang dan pikiran menjadi tidak mungkin. Padahal dikatakan oleh Yesus, kita dibekali, "Hei, kamu yang percaya kepadaku dan kepada Bapa di dalam aku, tidak ada yang mustahil bagimu." Tidak ada. Jadi tapi kalau kita melihat tersedia dan begitu banyak yang akan kita beri makan, lalu muncul pikiran tadi, kecerdasan berpikir kita, aduh ini nggak mungkin, kita harus tambah ini rotinya, 1 truk lagi kurang lebih, karena 5.000 laki-laki. Bapak Ibu Saudara, sederhana. Nah, yang kita mau lihat di sini bahwa Yesus tidak melihat jumlah, tapi Yesus mengimani adanya Tuhan yang selalu campur tangan di dalam setiap perbuatan Yesus. Apalagi kita tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa, "Tidakkah kamu percaya di dalam aku ada Bapa?" Itu sudah jaminan bahwa di dalam orang-orang percaya, Yesus orang yang percaya, manusia ya, yang kita panggil Tuhan itu karena dia sosoknya manusia, percaya karena Bapa. Sampai dikatakan, "Tidakkah kamu percaya bahwa di dalam aku ada Bapa?" Nah, itu sudah jaminan bahwa apa yang dikerjakan itu, apa yang ada di hatinya itu tidak mungkin gagal karena Bapa yang bertindak. Lihat, dia selalu mengatakan begini, "Bukan aku yang mengatakan itu kepadamu, tapi Bapa di dalam aku." Nah, perhatikan itu. Dan bukan aku yang mengerjakan itu sampai Lazarus bisa bangkit berdiri dari lubang kubur dan orang-orang itu bisa sembuh dan seterusnya, tapi Bapa lah yang melakukan di dalam aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lihat. Yesus juga menawarkan ini kepada kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau. Perhatikan ini. Sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, demikian dikatakan oleh Yesus, sebuah tawaran. Jika lalu firmanku tinggal di dalam kamu. Sedangkan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Coba, bisa kan dipikir nih, aku di dalam Yesus. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian Yesus itu firman-Nya, kepunyaannya, perkataan pengajarannya tinggal di dalam Anda. Mungkinkah Anda akan bicara barbar? Mungkinkah Anda akan menyakiti orang? Mungkinkah saudara akan membuat orang tidak nyaman dari pembicaraan, memaki, ya kan, merendahkan, menuding, menghakimi? Nggak mungkin, karena ada Yesus di dalam Anda, ya. Karena Yesus adalah kebaikan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu selalu saya ulang-ulang ini supaya paham. Tapi kalau di dalam Anda tidak ada Yesus, ya berarti apa yang ada? Roh-roh kedegilan, roh-roh penyesat, roh-roh lain yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Bahkan yang berbenturan ya.
dengan kehendak dan ajaran Tuhan. Sehingga ya tidak mungkin. Itu bukan orang percaya. Orang percaya itu seperti yang dikatakan Markus 9 ayat 23 berikut. Mari kita dengar. Tidak ada yang mustahil. Nah, itu sudah terlalu akrab kita dengar. Bagi orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus, ya harus tinggal di dalam Yesus sebetulnya. Dan firman Tuhan Yesus tinggal di dalam jiwa Anda. Nah, yang menjadikan tempat berpijak, bertindak, berkata, berpikir, melihat adalah firman itu sendiri dalam diri Anda. Itu yang menguasai semua tentang hidup kita. Harus firman itu. Nah, kalau tidak firman itu berarti ada ajaran lain. Apa itu? Ajaran-ajaran roh penyesat hinggap di dalam orang-orang yang tidak percaya. Nah, Markus 9 ayat 23 sudah menyatakan dengan tegas tidak ada yang mustahil. Kan? Yesus juga mengatakan begitu. Tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya. Nah, bagi orang-orang percaya dikatakan, Yesus, mintalah apa saja keinginanmu kepadaku dalam namaku. Aku akan melakukan itu bagimu. Wow, kurang apa? Cukup bagus ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ke depan, ini kan sudah terlihat mujizat itu ya. Itu bukan kaleng-kaleng, sungguh-sungguh tidak mungkin. Kalau tidak terjadi betul-betul, masa ditaruh itu, ditulis di dalam kitab suci kita, Alkitab, nggak mungkin. Nah, ini yang mesti jadi acuan, panduan yang harus kita ikuti perbuatan Yesus. Nah, kemudian kita mulai berlatih memiliki iman yang benar, karena harus memiliki iman yang berani. Kalau misalnya bukan Yesus, manusia biasa, akan sama dengan murid-muridnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa dibagi seperti itu, dan bahkan menjadi lebih lagi. Nggak cukup. Satu orang satu roti saja cuma 5 orang yang makan. Ini 5.000 Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup, dalam keluargamu, dalam hubungan suami istri, dalam membina anak-anakmu, di dalam usahamu, pekerjaanmu, di dalam apapun itu yang menyangkut pribadimu, Anda diminta untuk tetap percaya dan memiliki iman yang benar, dan iman memerlukan keberanian. Saudara, saya mau kasih lihat di sini. Saya mau kasih tahu di sini bahwa ketika saya diperhadapkan dengan orang yang kemasukan roh jahat ya, bergumul dalam jiwa satu pribadi, anak muda yang masih jomblo ya, belum berkeluarga. Lalu saya datang karena diminta ibunya. Ketika saya datang menuju ke rumah itu saja, anak ini sudah bereaksi. Siapa bapak yang datang itu? Nah, mereka yang di situ bersaksi. Ketika bapak tadi datang ke rumah, dia sudah bertanya. Ada orang datang. Saya datang menghampiri rumahnya, tahu dia. Roh itu tahu. Siapa dia? Ibunya bilang itu temannya Mami. Enggak punya. Mami enggak punya teman kayak gitu. Dia sudah tahu bakal akan diusir, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya tidak mendengar ya kata-kata itu karena saya masih di lorong gang menuju ke rumahnya. Tapi istri dan kerabat-kerabat pendoa sudah lebih dulu masuk karena saya harus parkir mobil. Nah, ketika saya masuk di ambang pintu rumahnya, dia sudah lari ke dapur, Bapak Ibu. Kenapa dia lari? Dia tahu bahwa yang datang itu roh kebenaran bersama dengan saya. Nah, ini saya harus kasih tahu lagi. Jadi jangan selalu kita mengatakan bahwa roh itu aku usir, dia pergi karena aku. Jangan. Karena Yesus di dalam kita. Karena Roh Kudus ada pada kita. Karena firman Tuhan ada pada kita. Itu dilihat oleh setan apapun namanya. Maka dikatakan oleh Yesus, tanda-tanda orang yang percaya kepadaku adalah dia dapat mengusir setan demi namaku. Nah, itu sudah menjadi ukuran Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang percaya. Nah, Yesus kan percaya kepada Bapaknya. Jadi ini yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara. Ketika hal itu tidak mungkin, jangan lihat ketidakmungkinan. Tapi lihatlah bahwa Allah tidak pernah gagal menyertai kita di dalam kita melakukan apapun itu demi kemuliaannya. Yesus memberi makan 5.000 lebih itu orang, dia untuk memuliakan Bapaknya. Dan dipertontonkan oleh Bapa Surgawi di hadapan masyarakat banyak, para murid-muridnya, bahwa itu terjadi walaupun
tidak masuk akal. Haleluya. Bapak, Ibu, kalau masih ada masalahmu sampai dengan menonton video ini, apa masalahmu yang selalu masuk di kuping saya, di WA saya, apapun itu, jarang masalah penyakit, yang muncul masalah ekonomi, masalah keuangan keluarga, masalah usaha. Itu yang selalu muncul di WA ke saya sampai beratus-ratus banyaknya setiap hari. Oleh karena itu saya minta juga dengan sabar teman-teman, kalau ada sampai 3-4 hari belum saya jawab, itu karena banyaknya yang masuk. Jadi mohon bersabar. Nah, ini juga perlu. Kita harus selalu punya sifat sabar ketika sudah berdoa meminta sesuatu, apakah pertolongan, apakah keperluan benda-benda yang kita inginkan kita minta, apa-apa pekerjaan, kita bersabar. Karena keputusan dan waktu yang paling benar adalah di tangan Yesus, bukan di tangan kita. Nah, kalau kita tidak sabar, apa bisa atur Yesus? Ya tolong Yesus, minggu depan dong saya pengen sepeda motor, kan nggak bisa. Iya kan? Jadi terserah kepada Yesus. Ya, jadilah kehendakmu. Kan gitu Yesus selalu mengatakan di dalam doanya juga, jadilah kehendakmu Bapa. Ya, di dalam semua kehendak-kehendakku. Yesus juga berkehendak loh. Ya, dalam kasus kalau boleh cawan penderitaan ini berlalu dari hadapanku. Tapi namun demikian Bapa, jadilah kehendakmu. Ini seorang anak yang kita panggil Tuhan berdoa kepada Bapaknya, Tuhan semesta di atas segala-galanya. Yesus berkata, jadilah, gitu, jadilah kehendakmu Bapa di atas seluruh kehendakku. Jadi kalau Bapak, saudara, ibu sedang meminta pekerjaan, meminta usaha dibukakan, kita nggak bisa minta jadwal. Bisa nggak Tuhan Yesus bulan depan? Loh, pasti akan diberi, nggak mungkin bohong. Cuman waktunya adalah waktunya Tuhan. Selalu saya ingatkan, bukan waktunya kita pemohon, waktunya Tuhan penentu. Kenapa? Tuhan tahu waktu yang terbaik dan hal-hal yang terbaik yang kita minta kepadanya. Misalnya kita meminta A, yang terbaik bagi Tuhan A+2, bahkan lebih daripada yang kita minta, atau tidak sesuai dengan yang kita minta. Kita minta misalnya B, Tuhan kasih A, jangan merengut. Itulah yang terbaik. Jadi kalau kita sudah meminta apa yang kita kehendaki kepada Tuhan, berarti kita sudah melakukan tekanan kepada Tuhan, harus seperti itu. Bukannya bertambah baik hubungan kita, semakin ruwet. Karena kita sudah memaksa Tuhan, ini sudah masuk dalam indikasi kita berdosa. Semakin tidak bagus. Dosa itu membuat hubungan kita dengan Yesus tidaklah bagus. Nah, itu justru yang mesti disingkirkan. Nah, dalam kasus 5.000 laki-laki diberi makan oleh Yesus, Yesus adalah sosok manusia dalam tanda petik yang tidak berdosa, yang memang di dalamnya ada penguasa tunggal di atas dunia itu. Tuhan semesta alam. Itu yang bertindak, Bapak Ibu Saudara. Jadi, pada kesempatan singkat ini saya mau memberitahukan, ayo melatih. Melatih bersabar dan melihat betapa kasih Allah itu. Betapa Allah campur tangan jika kita percaya. Maka dikatakan juga, jangan kau khawatir, jangan cemas, jangan ragu, bimbang, galau, apapun dalam hidupmu. Ada Tuhan yang akan membela engkau. Ada Yesus Juru Selamatmu, berimanlah kepadanya. Maka semua perkaramu akan diambil alih oleh Dia. Haleluya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Imani ini, latih ini, dan kerjakan ini. Sebab kita harus menjadi pelaku ajaran Yesus, pelaku firman Tuhan, pelaku perintah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman siapapun yang memerlukan, yang mereka masih dalam kegelapan, supaya bersama-sama kita diberkati oleh surga dalam hidup kita, dan mereka kita tarik masuk dalam terangnya firman Tuhan, supaya turut kita diberkati, mereka terberkati. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, like, dan share kepada teman-teman. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.